Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 11 Mei 2022 ya. Jadi hari ini tanggal 10 Mei penutupan. Seperti biasanya saya akan bahas em, totalnya ada 16 saham. Saya sudah bahas 8 saham ya di bagian pertama. Di bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham berikutnya ya, yang kira-kira potensial untuk besok ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham INDF ya. Ntar saya hitung ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh maaf, ICBP ya. Jadi dari Indofood CBP sukses makmur ya. Hari ini dia naiknya kencang, volumenya naik tinggi ya, seperti itu ya. Dan sebelumnya sudah saya bahas mengenai ICBP ya. Di analisa saham untuk saham-saham yang downtrend ya. Kemudian analisa saham mingguan juga sudah saya bahas mengenai ICBP. Jadi yang ngikutin saya harusnya sih sudah buy ya. Minimal waktu itu saya sudah sebutkan ya. Naik ke atas 7625 boleh buy. Nah, sebenarnya sih kalau mau buy ICBP ini masih belum ketinggalan ya. Karena saya sudah pernah sebutkan juga kalau mau amannya untuk buy ICBP itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8075. Nah, kalau mau istilahnya curi start ya, naik ke atas 7625 boleh buy. Kenapa kok masih belum aman kalau masih di bawahnya 8075? Karena kalau kita lihat di sini ya, ini 8075 itu adalah kurang lebih area support psikologisnya ya. Karena kalau dia sudah turun di bawahnya 8075, itu dia masih resiko turun lagi testing area di bawahnya ini ya, yang mana saya garisnya adalah 7625. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8075, itu peluangnya lebih besar bisa sampai target sampai 8975 ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih kalau mau masuk di ICBP nggak ketinggalan ya. Nah, kalau posisi sekarang kalau mau buy ada dua pilihan, ya kan. Kalau yang belum punya ya, tunggu aja di area buy on weakness 7625. Artinya kalau dia koreksi kembali ya saya nggak mendapatkan koreksi kembali nggak ya. Tadi kalau misalnya koreksi ya, kalau dia turun di bawah 7625, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas yang 7625 boleh buy ya. Seperti itu bagi yang belum punya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, ya kan, oh Pak Sunar saya ditinggal lagi ke atas, naik ke atas 8075, ya silakan buy ya, seperti itu ya. Jadi buy high sell higher. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Artinya buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ke atas ya kita buy. Kalau kita tunggu di bawah ya kita ketinggalan ya, ketinggalan profit ya. Karena dia sudah mulai bagus breakout ke atas. Jadi selama dia berhasil breakout ke atas 8075 dan bertahan di atasnya, untuk ICBP ini masih ada peluang untuk capai target ke paling nggak ke 8975. Minimal kalau gagal ya di 8500 ya. Jadi potensial kenaikannya masih cukup bagus. Kalau misalnya takut ya tunggu aja di area 7625 atau sekitar 7800 lah ya. Itu koreksinya. Jadi kalau misalnya dia koreksi kemudian berhasil rebound ya kita buy. Strateginya seperti itu. Nah, apakah ada aksi korporasi? Sebentar saya lihatkan untuk ICBP ya. ICBP kalau kita perhatikan di sini biasanya pembagian dividennya di sekitar bulan 6 sampai 7 ya. Begitu ya. Tapi tahun lalu dia agak lambat di bulan 9 ya, pembagian dividennya. Dan kalau kita lihat untuk jadwal rapat umum pemegang sahamnya belum ada ya untuk ICBP ya. Jadi apakah ada aksi korporasi lainnya saya nggak tahu ya, cek aja beritanya. Saya di sini hanya fokus ke pergerakan harganya ya. Untuk ICBP ini lumayan menarik ya. Memang di sini kelihatan asing sudah mulai net buy, walaupun cenderungan masih melandai di sini ya setelah dia breakout ya. Tapi menurut saya sih masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sekarang, ya itu tadi lebih baik buy on weakness atau sekalian tunggu breakout ya, seperti itu ya. Jadi kalau buy sekarang tanggung istilahnya ya. Barusan dia naik tinggi, bodinya lumayan panjang ya. Memang volumenya tinggi di sini ya. Tapi kita jangan terlalu kaku dengan volume karena sebelumnya dia volumenya tinggi, ini kan turunnya dalam. Ternyata dia nggak turun lagi kan, dia rebound lagi seperti itu ya. Ya kini kita fokusnya di pergerakan harganya. Jadi volume ini hanya sekedar konfirmasi atau petunjuk tambahan lah seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk ICBP. Berikutnya untuk INDF. INDF sudah pernah saya sebutkan berulang kali ya. Sideways range-nya, trading sideways-nya paling enak di area 6.300 sampai 6.600. Artinya kalau dia turun di bawah 6.300 ya kita lebih baik jual dulu, tunggu area buy weakness di 6.100. Ini sudah saya gambarkan kotain ya. Jadi bukan karena dia rebound kemudian saya bicarakan, enggak ya. Sebelumnya yang rajin ngikutin saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Tunggu buy weakness di area 6.100. Kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atas 6.300, itu sebenarnya belum ketinggalan ya. Selama dia bertahan di atas 6.300,
dia masih memungkinkan ke 6.600. Itu target resisten terdekatnya. Memang sebelumnya dia nggak lama turun lagi balik ke 6.300 ya. Tapi kalau kita trading di range-nya support resistennya 6.300 dan resistennya 6.600 itu lumayan, dapatnya lumayan ya seperti itu ya. Nah, di sini kita jangan terlalu kaku juga. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.600, kita jangan terlalu kaku. Wah, pasti turun lagi. Saya tunggu lagi di bawah, enggak ya. Nah, kalau dia naik ke atas 6.600, dia masih ada kemungkinan bisa naik target berikutnya di area sekitar 6.900 ya untuk INDF ya. Memang untuk INDF ini penurunannya tajam ya, karena yang terakhir karena adanya aksi korporasi ya seperti itu ya. Karena seringkali ya maaf aja Anda bisa search Google ya. Kalau bicara mengenai transparansi ya tadi perusahaan INDF ini salah satu perusahaan yang transparansinya jelek ya. Saya nggak menjelek-jelekan nggak ya. Silakan search sendiri di Google ya. Karena seringkali dia itu membuat aksi korporasi yang membingungkan ya. Beli sahamnya perusahaan ini, kemudian nggak lama lagi dijual, kemudian beli saham perusahaan lain dan pembeliannya biasanya harganya juga nggak murah ya, lumayan mahal juga ya. Nah, apalagi yang terakhir kan aksi korporasi salah satu anak perusahaannya ya ICBP ya, pembelian Pine Hill yang dibayar dengan harga yang sangat mahal dan dia harus ngutang ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan tahu ke depannya seperti apa, tapi sejauh ini sih masih ada harapan ya selama dia bertahan di atas 6.300. Kalau kita mau trading silakan. Kalau yang sudah punya mau tambah lagi ya, naik ke atas 6.400 ya, besok boleh tambah lagi. Jadi average up-nya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi ya. Terus terang seperti itu. Nah, untuk INDF ini saya juga punya ya. Saya punyanya di harganya average-nya di harga 6.328. Jadi memang kebanyakan saya tunggunya di sana. Nah, sebelumnya kan saya pernah bikin short video ya INDF ya. Beli di sekitar 6.300. Nggak lama lagi setelah saya beli ya dia turun ya. Malah turunnya lumayan dalam. Tapi kali ini kalau dia sudah berhasil naik lagi ya saya buyback ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau di saham itu kunci suksesnya ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin. Nah, faktor disiplin itu yang pentingnya kalau sebelumnya sudah stop loss ya, sudah kena stop loss ya, sudah cut loss ya. Nah, kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas ya buyback ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang trading di saham itu nggak mesti sekali trading buy gitu ya, langsung profit enggak ya. Kadang-kadang gagal ya. Sekali gagal, 2 kali gagal ya. Tapi yang penting adalah teratur ya. Pasang stop lossnya dan juga trading stopnya kalau dia sudah berhasil naik ya. Jangan sampai keuntungan yang sudah didapat hilang ya seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini sebagai acuannya. Kurang lebih sih seperti itu untuk INDF. Berikutnya untuk KLBF ya. Kalau nggak salah dia akan ada aksi korporasi ya untuk KLBF ya. Sebentar saya lihat kan. Sepertinya sih pembagian dividen ya. Saya lihat kan rupanya kapan? Rapat umum pemegang sahamnya tanggal 19 Mei ya. Udah. Jadi sejauh ini dia kasih dividennya lumayan rutin ya. Seperti itu ya. Kalau nggak ada masalah dia pembagian dividennya biasanya sekitar rupiahnya sekitar 20 sampai 25 ya seperti itu ya. Tahun lalu dia kasih Rp28 ya per lembar sahamnya. Jadi kalau trading KLBF ini saya sudah gambarkan garisnya juga. Kalau dia berhasil naik ke atas 1565 boleh buy ya, target terdegatnya di 1650. Memang posisinya sekarang kurang lebih di tengah-tengahnya. Nah, kalau mau buy, tunggu aja buy request di 1565 atau tunggu sekalian breakout ke atas 1650 buy. Naik ke atas 1690 tambah lagi target berikutnya ya sekitar area ini swing high-nya di 1730-an ya. Memang range-nya untuk KLBF ya dia cenderung pendek ya, nggak terlalu lebar ya. Tapi untuk KLBF ini masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena lebih baik tunggu area buy nulis lagi ya di 1565. Artinya kalau dia turun di bawah 1565, kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, buy-nya untuk tambah lagi atau average up itu bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 tambah lagi, naik lagi ke Rp50 tambah lagi ya seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya. Jadi bisa pakai acuan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk KLBF. Berikutnya untuk INTP ya. Jadi untuk emiten semen ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Saya gabungkan dengan emiten properti ya. Waktu itu INTP ya. Jadi dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham tanggal 25 Mei 2022 ya. Mudah-mudahan membahas mengenai dividen ya.
sejauh ini INTP ini dia cukup rajin membagikan dividen ya, mulai tahun 2017 setiap tahun ya. Dan sejauh ini memang kondisinya masih dalam kondisi downtrend ya. Dia testing area supportnya di 9.900 ya. Jadi di sini kalau yang mau buy on weakness, memang saran saya sebelumnya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 10.550 ya. Nah pas rebound ini ternyata gagal Mas Sunar ya. Jangan lupa pasang stop lossnya ya. Seperti itu ya. Nah di sini dia testing lagi 9.900, dia sudah mulai rebound. Nah kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Saya sih masih tetap sama ya. Lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 10.550 kalau mau buy. Andai kata Anda mau buy sekarang atau istilahnya curi start lah ya. Istilahnya buy on weakness sekitar area supportnya 9.900 yang sudah saya kabarkan ya. Boleh aja tapi pasang stop lossnya di low-nya hari ini ya 9.800. Artinya kalau dia turun di bawah 9.800 lebih baik jual dulu ya. Itu untuk INTP ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi lebih baik tunggu aja. Masih belum benar-benar oke ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk INTP ya. Oke, berikutnya untuk Cepin ya. Jadi kalau kita lihat di sini Cepin masih resiko sebenarnya kalau mau buy ya. Memang reboundnya lumayan, volumenya juga lumayan ya. Nah, menurut saya sih kalau selama dia bertahan di atas bertahan di bawahnya 5.350 ya itu masih resiko. Jadi kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.350 ya. Itu paling cepat ya. Karena dia ini downtrendnya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Jadi kalau masih di bawah 5.350 itu pun masih resiko. Paling tidak ya sekitar 5.750 ke atas lah kalau lebih amannya ya. Tapi paling awal lah kalau mau curi start itu naik ke atas 5.350 barusan buy. Kalau buy sekarang masih resiko ya seperti itu ya. Memang Cepin waktu itu di grup kecil saya sudah tunjukkan saya sudah buy ya. Tapi saya buy-nya itu nggak terlalu banyak banget karena prinsip saya itu istilahnya saya kasih mark dulu ya. Oh ini Cepin saya mark dulu. Kira-kira nanti kalau dia naik saya mulai masuk lagi. Jadi saya buy dulu, saya kasih mark di portfolio ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 5.350 barusan saya tambah lagi atau average up. Kalau misalnya masih belum ya biasanya sih saya nggak mau tambah ya. Kurang lebih seperti itu karena ini kecenderungan masih resiko ya. Jadi jangan terlalu agresif juga ya, walaupun dia wah Pak Sunta sudah rebound ya. Tapi arahnya ini masih cenderung strong downtrend ya. Jadi jangan memaksakan diri ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu do not push your luck ya. Kita belum tentu ini berhasil rebound ya. Iya kalau sudah berhasil naik itu ngomongnya gampang ya. Gitu ya. Seperti kasus Unilever ini ya. Sebelumnya waktu dia turun ya kan orang-orang pada diam nggak berani ambil. Tapi sudah naik tinggi ya kan, yang sudah ambil di bawah 3.400 dia keluar kemana-mana, show off profitnya kemana-mana. Ya seperti itu ya. Tapi kan saya sudah sebutkan kalau di bawah 3.800 untuk Unilever masih resiko ya kan. Kalau dia sudah berhasil breakout ya kita boleh buy. Nah yang sudah buy dari bawah memang resiko ya. Tapi kalau sudah berhasil naik biasanya dia keluar. Tapi kalau turun lagi biasanya dia diem ya, nggak ngomong apa-apa. Karena waktu itu dia koreksi ya dia diem aja, nggak ngomong apa-apa. Di grup ya juga nggak ngomong ya. Ya tujuannya memang saya nggak jelek-jelekan orang lain. Kadang-kadang kita belinya agak ke atas untuk konfirmasi ya. Jadi kalau dia belum berhasil naik seperti Cepin ini ya kita tunggu aja, ya kan. Kalau dia sudah naik ke atas 5.350 ya mulai buy boleh nih, nyicil istilahnya, jangan terlalu banyak. Karena downtrendnya masih kuat ya seperti itu ya. Jadi Cepin ini ciri khasnya ya. Kalau dia turunnya bisa dalam dan jika lama ya. Seperti ini turunnya juga dalam ya. Sebelumnya kalau dari sini ya. 2019 ya dia turunnya dalam, ini juga turunnya dalam waktu pandemi juga ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi jangan terlalu takut ketinggalan ya. Kita baiknya bertahap aja, santai aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk emiten IATA ya. Kabar-kabarnya sih dia mau right issue kalau nggak salah ya, atau penerbitan saham baru ya. Tapi sejauh ini kalau saya lihat sih rapat umum pegang sahamnya dia tanggal 18 Mei ya. Nanti mungkin bahas mengenai right issue-nya saya nggak tahu juga. Nah sebelumnya ada tanya di grup saya, pendapat saya masih tetap sama. Kalau mau buy weakness di IATA itu ada dua ya, IATA ya. Di area 230 dan 160. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 230, kita tunggu kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atas 230 ya. Jadi maksudnya kalau menjelang penutupan ya,
kita lihat ya. Kalau harganya sudah mulai rebound ke atas 230 kita barusan buy. Tapi kalau belum berhasil naik ya kita jangan buy dulu, ini masih turun lagi. Memang dia masih turun lagi. Nah, terakhir dia pas di 188 ya. Ini garis saya sudah sebutkan. Memang buy on weakness saya disebutkan di 160 ya. Artinya kalau turun di bawah 160, kalau sudah berhasil rebound barusan kita buy. Nah, ini kan di 188 ya. Nggak dikasih 160. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Naik ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 230 tambah lagi ya. Jadi istilahnya kita belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja, saya nggak tahu right issue-nya seperti apa. Katanya sih dia juga menawarkan warrant juga ya, bonus juga ya. Jadi mungkin dia maunya right issue-nya dimakan semua ya, atau dibeli semua ya, kurang lebih seperti itu. Karena dia mungkin nggak ada investor siaga atau gimana, saya nggak tahu ya, saya belum baca beritanya. Tapi saya waktu terakhir baca beritanya, dia mau kasih bonus juga ya, sama warrant ya. Tapi saya nggak tahu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Untuk IATA cukup ya. Oke, berikutnya untuk INKP. Jadi INKP ini memang masih downtrend ya. Kalau kita lihat arahnya masih ke bawah. Nah, hari ini dia maksudnya rebound 7550 dia pas nyentuh. Nah, apakah boleh buy? Nah, untuk besok tanggal 11 Mei ya, kalau dia berhasil naik ke atas 7550 boleh buy. Buy-nya sih bertahap aja. Jadi ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya ya. Kalau dia koreksi di bawahnya 7550 tapi dia sudah berhasil rebound seperti ini ya, itu boleh mulai buy. Cuma saya ingatkan memang stop loss-nya agak jauh ya, karena fluktuasinya dia lumayan tinggi ya. Jadi kalau naik ke atas 7550 di sini memang ada yang sudah buy. Mungkin ada yang kecewa, oh Pak Sunar, setelah saya buy kemudian besoknya turun lagi dalam seperti itu ya. Ya memang kan saya sudah ingatkan ya, INKP itu fluktuasinya tinggi. Tapi di sini kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7550, kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya gagal ya kan, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Ya stop lossnya pasang aja di 7175 tetap sama ya. Ya mungkin ada yang kesel banget ya, sudah kena stop loss kemudian rebound ya. Ya tunggu aja di 7550 ke atas, atau pakai acuan high-nya di sini ya, 7625 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7625, buy bertahap aja ya, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau ya, tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 7875 tambah lagi, naik ke atas 8075 tambah lagi ya. Nah, di sini yang menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 8075, targetnya lumayan tinggi ya, ke 8600 seperti itu ya. Nah, untuk INKP apakah ada aksi korporasi rapat umum pemegang sahamnya? Kalau kita lihat sini schedule-nya sih di 10 Juni ya rencananya untuk rapat umum pemegang sahamnya. Cuma kita masih belum tahu ya seperti itu ya untuk INKP ya. Jadi di sini kalau lihat dari labanya sih lumayan bagus ya yang terakhir ya. Tapi kuartal 1 2022 saya belum tahu ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil rebound lagi. Ya intinya di sini memang INKP fluktuasinya tinggi, tapi dia kalau sudah berhasil naik ke atas 7550 masih lumayan bagus ya untuk INKP ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk emiten ENRG ya. Jadi ENRG bagaimana Pak Sunar? Sebentar saya lihatkan untuk ENRG ya. Nah, ENRG ini apakah ada rapat umum pemegang saham? Belum ada berita ya seperti itu ya. Nah, beritanya kenapa kok masih bisa naik ya? Saya nggak tahu, saya nggak lihat beritanya. Tapi di sini saya sudah gambarkan ya. Kalau mau buy di ENRG, ikutin aja garis yang sudah saya berikan ya. Kalau dia naik lagi ke atas 230 boleh buy. Nah, posisi sekarang sebenarnya kalau mau buy masih boleh sih ya, karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh. Nanti setiap kelipatan, mungkin setiap kelipatan Rp10 atau Rp20 kalau mau tambah lagi atau average up ya, boleh ya. Target price berikutnya di 296. Nah, kalau misalnya takut ya tunggu aja di area buy on weakness di 196 atau 171. Artinya buy on weakness itu kalau dari atas, misalnya kalau dia koreksi misalnya ya, saya nggak melakukan koreksi, mudah-mudahan masih bisa breakout. Kita boleh buy ya kalau dia berhasil rebound. Nah, kalau posisi sekarang mau buy boleh. Kalau dia berhasil naik atau breakout ke atas 254 mau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya di 296. Nah, kalau naik lagi ke atas 296 apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar untuk ENRG?
masih ada kemungkinan ya, dia masih bisa naik lagi. Ini kurang lebih sebelumnya di sekitar 400 ya. Jadi apakah bisa diangkat naik tinggi sampai 400 ya, kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Tapi di sini yang pasti kalau dia selama bertahan di atas 230 dia masih cukup bagus. Target resistance berikutnya atau target price-nya di 296. Saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi apa, apakah itu ada akuisisi, kemudian akan menerbitkan right issue atau penerbitan obligasi dan lain-lain. Saya nggak tahu, saya nggak baca beritanya, tapi saya fokusnya ke pergerakan harganya. Kalau kita lihat di sini trennya masih cukup bagus ya, MA20-nya masih mengarah ke atas. Nggak tahu kenapa ini kalau kita lihat di sini pembelian asing lumayan tinggi ya di sini ya, mulai dari sejak dia breakout ke atas 196 ya. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 171 masih ada harapan untuk naik lagi lebih tinggi, masih ada. Jadi tunggu aja buy and rest di area 196 atau 171 kalau misalnya nggak berani buy sekarang, atau buy high sell higher ya. Istilahnya menunggang bull ya, naik bull ya. Kalau dia berhasil naik lagi breakout higher high ya, kita buy high sell higher. Ya seperti inilah sebelumnya ya. Ini kan ada swing high di sini. Kalau dia berhasil breakout lagi ya kita buy. Ya naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Jadi pasang aja automatic order buy dan juga automatic order sell ya untuk trailing stopnya dan stop lossnya ya. Kurang lebih cukup ya untuk ENRG. Sebentar saya hitung ada berapa semuanya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ini sudah 16 saham ya totalnya ya. Ini bagian kedua. Sebelumnya saya sudah bahas 8 saham ya. Nah mungkin pertanyaannya yang terakhir ya. Kalau kita lihat mungkin sekilas mengenai IHSG ya, yang penasaran ya. Kira-kira bagaimana Pak Sunar? Ini di grup saya sudah saya sebutkan ya, supportnya IHSG di sekitar 6.700-an ya. Jadi hari ini dia berhasil rebound. Apakah bakalan naik terus Pak Sunar ya? Selama dia bertahan di atas 6.700 dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Sebenarnya ya koreksi IHSG ini setelah libur lebaran ya, terlepas dari sentimen dari The Fed ya, banyak orang yang mengait-kaitkan mengenai The Fed ya. Sebenarnya sih selama dia bertahan di atas 6.700 saya masih optimis IHSG masih bisa naik lagi ke atas 7.000 ya. Itu memang resistennya di 7.000-an, range-nya jauh ya. Tapi kalau dia turun lagi pada 6.700 ada kemungkinan dia akan testing lagi di area 6.000 ini yang 6.400-an ya kurang lebih ya. Atau 6.450-an ya sebentar, ini lebih ini ya. 6.480-an ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun banyak 6.700 ya, dia kemungkinan akan sideways lagi ke area 6.480 sampai 6.700 ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk IHSG di sini ya masih ada harapan lah. Apakah ini technical rebound doang kemudian besoknya turun lagi? Ya kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang pasti adalah fokus kepada saham-saham yang sudah saya berikan ya seperti itu ya. Nah, untuk beberapa saham untuk perbankan ya yang seperti BBCA itu BMRI, kenapa nggak saya bahas? Bukannya jelek, enggak ya, dia memang sudah mulai rebound terakhir, tapi karena sebelumnya sudah saya bahas ya di analisa saham mingguan ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, jadi bukan berarti nggak dibahas Pak Sunar berarti masih belum baik, belum juga ya. Tadi ada satu yang saya bahas BBNI, karena BBNI waktu saya masuk screener saya itu dia transaksi value-nya terbesar dan juga kenaikannya masih cukup bagus ya dibandingkan yang lain-lainnya. BBRI, BMRI ya, tapi bukan berarti yang BBRI, BBMRI, BCA jelek ya. Ya silakan lihat di playlistnya di video deskripsi di bawah ini ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Sekian.